Wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, atas nama Muhammad Rafli Abrarido dengan NIM 1058411202324. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Dwi Saidi dengan NIM 1058411202224. Perkenalkan, nama saya Emil Ahmad dengan NIM 1058411119124. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Radiat dengan NIM 10841119024. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dalam program studi interaksi manusia komputer. Sekian. Muhammad Rafli Abrarido. Pada tugas interaksi manusia dan komputer ini, saya merancang properti website Lamborghini menggunakan Figma. Tujuan desain ini adalah untuk menghadirkan pengalaman menjelajah model mobil yang terasa premium. Pengguna dapat mengenal mobil, mengunduh brosur, mencari dealer, memulai konfigurasi mobil, membaca berita, sampai melihat spesifikasi teknis. Lanjut pada beranda pertama, desain desktop pertama saya ini. Di halaman beranda, identitas Lamborghini langsung terasa dengan latar hitam, logo di atas tengah, menu hamburger di kiri dan ikon pencarian di kanan, headlink Inspiring Future Science 1963, Drive by Dreams dipasang besar dengan tombol kuning, Discover More. Sebagai call to action utama, kuning ini khas dari Lamborghini, sengaja dipakai hanya untuk aksi penting supaya perhatian pengguna langsung tertuju ke sana. Di bawah ada indikator 3 slide dan strip miring. Ini khas sebagai brand elemen dekoratif saja. Dan ketika kita mulai prototipenya itu seperti ini tampilan awalnya. Kalau ini kan di desktop, terus ke ini kita discover more, dia langsung pindah ke halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut ke desain kedua, model kedua, halaman models. Ini memperkenalkan Temerario. Ini mobil Temerario. Judul halaman tulis besar di kiri atas supaya pengguna selalu tahu posisinya. Ada logo Temerario dengan bendera Italia. You can hide who you are. Itu tulisan taglingnya. Foto mobil sebagai fokus utama. Nah, model utama. Dan sebagai fokus utama juga, lalu ada dua tombol bawah hierarchy berbeda, explore the module sebagai aksi utama dan download browser sebagai aksi sekunder bergaya garis. Latar halaman ini sengaja terang dengan kontras beranda supaya pergantian suasana antar halaman terasa. Ini cuma sebagai modul. Seperti tadi ketika dijalankan itu modelnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian dealer locator atau desain atau desktop ketiga. Di bagian ini fotonya menampilkan urus SE di dalam showroom dengan tombol Find Your Dealer. Di bagian bawah ada konfigurator pengguna, di mana bisa berpindah tempat antara Revelto dan urus lewat tab. Ini Revelto-nya. Lalu menekan tombol kuning.
Start Configuration untuk memulai merakit mobil impiannya, atau Enquire bertanya. Dan perhatikan pola yang konsisten juga, kuning selalu berarti aksi utama. Dan ketika kita jalankan itu akan seperti ini. Nah, ini dia tampilannya. Kita lanjut ke desain keempat, di mana Urus SE Capsule Otero Capsule. Halaman ini memakai kursor dengan panah heksagonal, kiri kanan ini heksagonal ini. Bentuk heksagonal ini mengambil bahasa desain Lamborghini di bawah. Adalah galeri untuk eksplorasi visualnya saja. Nah, lalu kita lanjut di bagian spesifikasi. Ini sebenarnya desktop kelima, tapi taruh di akhir-akhir saja. Dan sesuai namanya, ini adalah spesifikasi dengan tema hitam kuning paling kental. Data teknis disusun dengan tab engine, bisa kelihatan nggak ya? Nah, transmission, dinamis, dan safety supaya tidak ternumpuk dalam satu layar. Di tab engine tampilkan mesin V12 6,5 liter dengan tenaga 740 CV pada 8.400 rpm dan torsi 650 Nm. Ditemani visual mesin berukuran besar. Kita lanjut di bagian ini. Untuk tab yang tadi ini cuma untuk berita saja, di mana akan menampilkan berita-berita tentang pengeluaran Lamborghini terbaru, desain Lamborghini, ya pokok tentang berkaitan Lamborghini. Dan ketika kita menjalankan ke desain keempat dan ketujuh tadi ini, itu hasilnya akan seperti ini. Ini kita berpindah dulu ke mesinnya untuk spesifikasi. Terus kita kembali ke dealer, dan ketika kita search galeri ini cuma galeri. Untuk prototype sebenarnya masih banyak hal ditambahkan, tapi karena ini masih dasar-dasar saja, makanya saya masih buat seperti ini. Oke, lanjut. Untuk berita itu ya seperti buka berita saja. Itulah alur lengkap dari beranda modul. Itulah alur lengkap dari beranda, mengenal modul, mencari dealer, konfigurasi berita, sampai spesifikasi. Desain ini menjaga 3 prinsip: konsisten, identitas brand, bikin visual yang jelas, dan call to action yang kontras. Selanjutnya, prototipe ini akan dievaluasi melalui evaluasi heuristik dan pengujian pengguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Rahmat dengan NIM 10584119124. Pada bagian ini, saya berperan sebagai evaluator ahli untuk menilai prototipe website Lamborghini karya Muhammad Rafli April Ridho menggunakan metode heuristic evaluation dengan 10 prinsip Nielsen yang dijabarkan ke dalam 28 butir pernyataan. Penilaian menggunakan skala 1 sampai 5 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Tampilan setelah saya mengisi kuesioner dan skala penilaian evaluasi heuristik. Untuk kisah itu saya sangat setuju. Halaman model, dealer locator, news Lamborghini World, dan spesifikasi semuanya berjudul besar, sehingga pengguna selalu tahu posisinya. Beranda memakai headline kampanye Inspiring Future since 1963. Untuk kedua itu saya tidak setuju. Temuan utama evaluasi ini, seksi berjudul Urus Otero Capsule, justru menampilkan foto fenomena roadster. Pada slide ini, pengguna bisa salah mengenali model yang sedang dilihat dan kredibilitas konten menurun. Saran saya ganti foto agar sesuai judul, atau buat judul
carousel ikut berganti mengikuti gambarnya. Pada key 3 saya sangat setuju. Skema hitam kuning, logo dan motif strip miring khas Lamborghini diterapkan konsisten di ke-6 halaman. Untuk key 4 saya sangat setuju. Ikon hamburger untuk menu, loop untuk pencarian, unduh pada download brosur adalah konvensi yang dikenal luas. Untuk key 5 saya setuju. Model delay locator dan news mudah dipahami, hanya istilah Tornero capsule yang khas brand dan kurang familiar bagi awam. Sebaiknya diberi subteks penjelas. Untuk key 6 itu saya tidak setuju. Masalah ditemukan prototipe belum memiliki rancangan pesan error sama sekali. Dampak saat suatu alur gagal, pengguna tidak tahu apa yang salah dan harus berbuat apa. Saran saya, rancang state error dengan bahasa sederhana. Misalnya halaman tidak ditemukan, kembali ke beranda. Untuk key 7 itu saya tidak setuju. Masalahnya tidak ada tombol atau menu bantuan pada kondisi gagal. Saran, sediakan tombol bantuan atau kontak pada dialog error. Untuk key 8 itu saya netral. Ikon pencarian itu tersedia di beranda, namun halaman hasil dan filter pencariannya belum dirancang, sehingga mencari konten spesifik belum benar-benar bisa dilakukan. Untuk key 9 itu saya juga netral. Mudah kembali ke halaman sebelumnya. Alur prototipe bisa kembali dari model ke beranda, tetapi breadcrumb atau tombol kembali belum konsisten di semua halaman. Navigasi masih mengandalkan menu. Untuk key 10 itu saya setuju. Setiap halaman itu memiliki judul. Seluruh halaman konten diberi judul, konsisten dengan key 1. Untuk key 11 itu saya setuju. Bahasa Inggris dengan gaya kapital seragam di semua halaman. Beranda mencampur font serif untuk headline, tetapi masih wajar sebagai aksen. Untuk key 12 itu saya sangat setuju. Untuk key 12 itu saya sangat setuju. Header sama kuning selalu berarti aksi utama, tombol outline berarti aksi sekunder, pola dipertahankan di semua halaman. Ini kekuatan utama desain. Untuk key 13 itu saya setuju. Label tombol singkat. Label tombol singkat Find Your Dealer, Start Configuration, Enquire, catatannya fine print, ketentuan energi terpotong di tepi bawah frame. Sebaiknya diringkas dan diberi tautan selengkapnya. Untuk key 14 itu saya tidak setuju. Belum ada rancangan notifikasi kejanggalan. Dampak jika suatu proses gagal, pengguna mengira semua yang berhasil. Saran, tambahkan TOS atau dialog error beserta solusinya. Untuk key 15 itu saya setuju. Tab Reveal T ditandai di garis bawah dan tab Engine ditebalkan pada halaman Specification. Menu hamburger belum memperlihatkan halaman yang sedang aktif. Saya sarankan penanda serupa. Untuk key 16 itu saya sangat setuju. Tombol kuning dan outline sangat mudah dibedakan dari teks biasa. Tautan seperti Discover All Models dan Read More diberi garis bawah. Untuk key 17 itu saya netral. Umumnya baik, tetapi data spesifikasi memakai teks kecil abu-abu tua di atas hitam. Kontrasnya di bawah standar WCAG AA. Saran saya naikkan kontras dan ukuran teksnya. Untuk key 18 itu saya sangat setuju. Tab Engine Transmission Dynamic Safety serta chip kategori beri hitam membuat informasi terkelompok logis. Key 19 itu saya setuju. Header dengan menu dan logo hadir di tiap halaman dan CTA yang relevan tersebar di setiap seksi. Untuk key 20 itu saya tidak setuju. Masalahnya prototipe baru dirancang untuk desktop 1440 pixel. Versi mobile belum ada. Dampak mayoritas pengunjung situs otomotif mengakses lewat ponsel. Saran saya, rancang versi mobile pada iterasi berikutnya. Pada key 22 juga saya setuju. Menu hamburger pada kiri atas mengikuti standar web dan tombol aksi berukuran besar mudah dijangkau. Untuk key 23 itu saya setuju. Spesifikasi teknis, brosur, pencarian dealer, dan konfigurator memberi bekal yang cukup untuk memutuskan. Pada key 24 itu saya tidak setuju. Masalah state error belum dirancang konsisten dengan key 6 dan key 14.
Untuk Q25 itu saya tidak setuju. Saran saya itu rancang halaman atau dialog error dengan tombol coba lagi dan kembali ke beranda. Saat ini satu-satunya jalan keluar hanya tombol restart bawaan Figma. Untuk Q26 itu saya tidak setuju. Tidak ada peta situs. Untuk website 6 halaman sebaiknya ditambahkan footer navigasi berisi tautan semua halaman. Untuk Q27 itu saya tidak setuju. Belum ada menu bantuan. Saran tambahkan pusat bantuan minimal petunjuk singkat pada konfigurator. Pada Q28 itu saya netral. Tombol enquire menjadi kanal korespondensi, namun belum ada halaman kontak khusus. Saran lengkapi halaman kontak berisi dialer terdekat, email, dan telepon. Saya akan melakukan 5 tugas yang telah diberikan. Yang pertama itu melihat model mobil. Skenario-nya Anda tertarik dengan mobil Lamborghini dan ingin mengetahui salah satu model yang tersedia. Temukan dan buka informasi model mobil tersebut. Setelah saya mencari, saya tidak melihat fitur atau halaman untuk melihat model mobil tersebut. Pada tugas kedua, mencari dealer. Setelah tertarik dengan mobil yang ditampilkan, Anda ingin mengetahui lokasi dealer Lamborghini. Temukan fitur untuk mencari dealer. Setelah saya melakukan pencarian, saya menemukan halaman untuk mencari dealernya. Tugas ketiga, melihat galeri mobil. Skenario-nya sebelum menentukan pilihan, Anda ingin melihat tampilan mobil lebih jelas melalui koleksi gambarnya, bukan galeri mobil yang tersedia. Setelah saya mencari, saya tidak menemukan fitur atau halaman untuk menu melihat galeri mobil. Terus yang keempat, melihat spesifikasi mobil. Anda ingin mengetahui informasi teknis mobil sebelum mempertimbangkannya lebih lanjut. Temukan spesifikasi mobil tersebut. Setelah saya mencari, saya menemukan halaman untuk melihat spesifikasi dari mobil. Untuk yang terakhir, tugas yang kelima, membaca berita Lamborghini. Anda ingin mengetahui informasi dan perkembangan terbaru mengenai Lamborghini. Cari bagian berita pada website. Setelah saya melakukan pencarian, saya menemukan beberapa berita dari Lamborghini di dalam website tersebut. Setelah saya menghitung total dari rata-rata hasil pengukuran usability testingnya, untuk task suksesnya ada di 60%. Untuk rata-rata time of task-nya ada di 0,4 per tugas. Di sini saya menemukan total 2 error. Di rate 0,4 tugas. Untuk keterangannya, 3 dari 5 tugas berhasil. Semua waktu di bawah dari 60 detik. Oke. Saya akan mewawancarai pasien Fatih Radiat. Jadi di sini saya mempunyai 10 pertanyaan tentang website saya.
Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi ini secara keseluruhan? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana dan bagian apa yang menurut Anda paling mudah digunakan? Oke, saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagian apa yang menurut Anda paling sulit digunakan? Oke, saya lanjut pertanyaan keempat. Apakah menu dan navigasi mudah dipahami? Oke, saya lanjut pertanyaan kelima. Apakah terdapat tombol atau ikon yang membingungkan? Oke, pertanyaan keenam. Bagaimana pendapat Anda mengenai tampilan dan tata letaknya? Oke, lanjut pertanyaan ketujuh. Apakah informasi yang ditampilkan sudah cukup jelas? Lanjut pertanyaan ke-8. Apakah Anda mengalami kesalahan atau kebingungan selama menyelesaikan tugas atau tasknya? Oke, lanjut ke pertanyaan 9. Fitur apa yang menurut Anda perlu diperbaiki? Oke, lanjut di pertanyaan terakhir ke-10. Apa saran Anda agar aplikasi lebih nyaman digunakan? Oke, sekian, terima kasih untuk wawancaranya kepada Pak Syafati Radiat. Terima kasih atas kontribusinya. Saya akhiri. Baik, saya atas nama Muhammad Rafli Abrar Ridho. Pada bagian ini saya akan mengevaluasi desain korpus
atau desain milik alamat ahli Dwi Zaidi, dan sebagai ahli menggunakannya ada 10 aspek heuristik evaluation atau evaluasi dengan 20 pernyataan. Skala yang digunakan adalah STS bernilai 1, TS bernilai 2, netral bernilai 3, setuju bernilai 4, dan sangat setuju bernilai 5. Dengan visibility of system itu H1. Jadi kita langsung saja di bagian Q1 saya memilih S atau 4. Saya memilih setuju karena sebagian besar halaman memiliki identitas dengan informasi yang menunjukkan isi halaman seperti judul lagu pada halaman detail. Q2 saya memilih SS atau 5. Nama menu sesuai dengan fungsinya seperti search untuk pencarian dan profil untuk informasi akun. Dan Q3 saya memilih SS atau 5 karena ikon, warna, bentuk, tombol, dan tema gelap dengan aksennya orange digunakan secara konsisten pada setiap halaman. Oke, lanjut di pertanyaan kedua, H2 tentang sistem dan System and the Real World. Di bagian Q4 saya memilih SS atau 5, ikon home, search, dan profil menggunakan simbol yang umum dan mudah dikenali. Dan di Q5 saya memilih SS atau 5, nama menu seperti search, profil, genre, dan login cukup mudah dipahami pengguna. Yang di bagian Q6 TS atau 2 saya memilih tidak setuju karena pada prototipe belum diperlihatkan pesan error secara jelas. Oke, lanjut di H3 yang di Q7 user control and freedom. Q7 atau di Q7 saya memilih STS atau 1. Belum tersedia tombol bantuan khusus apabila sistem mengalami kesalahan atau tidak memproses sesuatu. Di Q8 saya memilih SS atau 5. Pencariannya cukup fleksibel karena penggunaan dapat mencari berdasarkan judul lagu atau artis dan juga menggunakan filter. Di Q9 saya memilih N atau 3. Ini navigasi bawahan membantu perpindahan halaman ke halaman, tetapi tombol kembali tidak terlihat secara konsisten pada semua halaman. Lanjut di H4 Q10 saya memilih S atau 4. Ini dikarenakan sebagian besar halaman dapat dikenali dengan jelas melalui judul atau kontennya, walaupun tidak semuanya memiliki judul halaman secara eksplisit. Lanjut di Q11 saya memilih sini N atau 3, netral. Bahasa sebelumnya belum sepenuhnya konsisten karena terdapat campuran bahasa Indonesia dan Inggris, misalnya cari lagu atau artis, tapi juga sing in and create an icon. Nah, itu juga dilanjut di K12 saya mengisi SS atau 5. Tampilan antar halaman sangat konsisten dari penggunaan warna, tipografi, tombol, kartu, dan navigasi. Kita lanjut di pertanyaan H5 Q13 saya bisa memilih S atau 4. Label pada form seperti email, password, dan konfirmasi password cukup jelas sehingga mengurangi kemungkinan pengguna salah memainkan input. Lanjut ke Q14 STS saya memilih sini 1. Prototipe belum memperlihatkan notifikasi ketika terjadi kesalahan seperti password salah atau registrasi gagal. Kita lanjut di pertanyaan H6 yaitu Q15. Di sini saya memilih SS atau 5. Menu yang aktif memiliki perbedaan visual sehingga pengguna dapat mengetahui halaman yang sedang digunakan. Lalu di Q16 saya juga memilih SS atau 5 karena tombol atau pilihan yang aktif menggunakan warna amber atau orange sehingga mudah dibedakan dari elemen lainnya. Oke, kita lanjut di H7 flexibility dan visibility. Di sini Q17 saya memilih S atau 5. Menu dan informasi utama ditampilkan dengan baik dan tidak terlalu memenuhi tampilan. Lanjut di Q18 saya memilih S atau 4. Informasi dikombinasikan berdasarkan fungsi, misalnya pencarian dan filter pada satu halaman. Dan di Q19 juga saya memilih S atau 4.
Ini karena navigasi bawahan memudahkan pengguna berpindah antar home, search, dan profile, walaupun belum terdapat navigasi tambahan pada setiap kondisi. Oke, lanjut di halaman Aesthetic and Minimalist Design. 30, saya memilih netral atau 3. Desain memang dibuat untuk smartphone, tetapi dari prototipe belum dapat dipastikan apakah akan jalan responsif pada seluruh ukuran layar. Yang di Q12 saya memilih SS atau 5. Dikarenakan daftar lagu, kartu, diagram, chord, dan lirik tersusun cukup rapi serta memiliki jarak antar elemen yang banyak. Q22 saya memilih SS atau 5. Menu utama berada pada navigasi bawah sehingga mudah dijangkau dan ditemukan. Kita lanjut di pertanyaan H9. Q23 saya memilih S atau 4. Informasi seperti judul lagu, artis, genre, diagram chord, dan lirik cukup membantu pengguna menemukan tindakan berikutnya. Lanjut di Q24 saya memilih STS atau 1. Belum terdapat desain jelas. Pesan error yang menjelaskan secara jelas ketika terjadi kesalahan. Oke, lanjut di Q25 juga saya memilih STS atau 1. Prototype juga belum menunjukkan bagaimana pengguna dapat mengenali penyebab error dan memperbaikinya. Kita lanjut di hal terakhir, H10. Di bagian Q26 saya memilih STS atau 1. Belum terdapat sitemap atau halaman yang melaporkan ke seluruh struktur menu aplikasi. Terus di Q27 STS atau 1. Belum terdapat menu help, FAQ, atau panduan pengguna aplikasi. Dan di Q28 saya memilih STS atau 1 karena belum tersedia fasilitas kontak atau korespondensi dengan admin. Ya, sebagai kesimpulan ahli berdasarkan simulasi kelebihan korpus pada konsistensi visual, kemudahan navigasi, fitur pencarian dan filter, serta penyajian diagram chord dan lirik, itu lumayan semua. Sedangkan kekurangan utamanya terdapat pada penanganan error serta fitur bantuan dan dokumentasi. Saran saya adalah menambahkan pesan error yang jelas, validasi form, tombol atau halaman bantuan, FAQ, dan kontak admin. Dengan perbaikan tersebut, Corpus akan lebih mudah digunakan terutama ketika pengguna mengalami kesalahan. Terima kasih. Sekian yang saya bisa jelaskan. Dan ini adalah hasil tabel kuesioner sebagai ahli dalam penilaian skala evaluasi heuristik. Sekian, terima kasih. Baik, di sini ada saya sebagai pengguna dari prototipe milik Muhammad Pasya Fatir Adiyat yang berupa prototipe Money Life. Adapun staks atau skenario dari pemilik desain yang di bagian pertanyaan pertama, saya disuruh mengunduh dan baru saja selesai mengunduh Money Life tersebut dan sudah punya akun dan ingin memulai mengatur keuangan Anda. Dan tujuan di sini kita masuk di aplikasi. Masuklah ke aplikasi menggunakan akun yang tersedia hingga Anda tiba di halaman utama. Itu adalah instruksi tugasnya dan di tab kriteria keberhasilan pengguna berhasil tiba di halaman dashboard. Baik, kita coba. Nah, ini dia Money Life kriteria atau desain milik Pasya Fatir. Adapun tampilan awalnya yang berupa iPhone 17 yang diambil. Di sini kita mulai singin tampilan awalnya. Oke, berfungsi dengan baik. Lanjut di skenario kedua atau teks kedua. Gaji Anda baru saja masuk. Anda penasaran dengan kondisi keuangan Anda bulan ini. Tujuannya untuk membaca ringkasan keuangan. Oke. Instruksi tugas.
Di sini kita disuruh temukan berapa total nilai portofolio Anda saat ini, serta berapa pengeluaran minggu Anda. Di bagian kriteria keberhasilannya, pengguna dapat menyebutkan nilai total portofolio, value, dan weekly output dengan benar. Kita coba menyelesaikannya ya dengan Oke. Jadi ini total portofolionya 2 juta. Weekly-nya ini 550 dan monthly income 850 pemasukannya, guys. Adapun view analisis desain, di bagian sini ada ayam geprek, nasi goreng, sabun mandi. Ini ada pengeluaran semua ya. Portofolionya. Ini ada pemasukan. Di sini transition. Ini masuk $5.000, anjir, $5.000. Betul juga ya. Di bagian bawah ini terus kita melihat view analisis di bagian ini kah? Nah, ini dia. Dan sisa akun money-nya adalah 800.000 dari pemasukan yang tadi berupa 2 juta, karena weekly output mungkin pengeluarannya lebih besar dan monthly income pengeluarannya juga lebih besar. Coba kita sial. Ya, agak meresponnya, tapi berhasil masuk dengan benar. Terus Anda baru saja membeli makanan siang seharga 25.000 dan ingin mencatat agar pengeluaran tetap terkontrol. Mencatat transaksi baru, catatan pengeluaran lokasi tersebut, tanggal kategori dan tanggalnya. Kriteria keberhasilan, pengguna berhasil mengisi nominal, memilih kategori redeeming, dan menyimpan catatan transaksi. Kita coba. Kita ingin menyimpan catatan transaksi. Oke, hari ini pengeluaran bulan ini. Saya ingin menambah catatan baru. Nah, ini dia, ada di note. Pills. Ya, sepertinya agak kurang render. Saya nggak tahu di bagian mana yang kurang untuk diklik prototype-nya. Seharusnya di bagian ini tidak bisa. Tapi ini tidak bisa sama sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan aplikasi desain buatan teman saya ini. Kita ketika add on tidak bisa. Berarti ini yang kurang ya. Oke, kita lanjut saja di teks keempat. Di akhir bulan Anda ingin mengevaluasi kebiasaan belanja selama sebulan terakhir. Melihat riwayat transaksi bulanan. Di sini kita harus melihat riwayatnya ya, guys. Instruksi tugas, buka riwayat transaksi, buat tampilannya menjadi bulanan, lalu sebutkan satu pemasukan yang tercatat. Dan kriteria keberhasilannya pengguna harus membuka tab tersebut. Oke, kita coba. Di situ kita disuruh melihat hasilnya. Nah, ini dia, berhasil dibuka. Dan ini dia catatan bulanan serta pengeluarannya. Berhasil, guys. Terus lanjut ke teks 5. Anda merasa ada aktivitas mencurigakan di akun Anda yang memastikan keamanannya. Ini memeriksa notifikasi keamanan. Instruksi tugas, periksa pemberitahuan aplikasi dan temukan peringatan tentang login dan perangkat terbaru. Tingkat keberhasilannya, pengguna berhasil membuka halaman notifikasi menuju notifikasi. Oke. Di sini kita disuruh untuk membuka notifikasinya untuk melihat peringatan apakah ada yang berhasil masuk atau menghack akun kita. Di mana itu? Oh ya, di sini. Nah, ini dia. Notifikasi. Sayangnya ada kendala di mana saya tidak bisa menggeser prototype desain teman saya ini. Di sini ada tanda seru, load warning security alert. Nah, ini dia. Di bagian security alert dan login di platform Chrome browser. Oh, dia mendeteksi
Chrome browser di Mac, atau bisa dibilang dari sistem keamanannya mengecek hasil login dari Chrome on browser. Oke, dari hasil review sebagai pengguna aplikasi, di bagian ketiga, di bagian tab atau teks ketiga ini ada yang kurang menyimpang, dan di bagian teks kelima juga ada yang menyimpang. Yang di bagian ketiga tadi tidak bisa ngeklik untuk menyimpan atau mengisi nominal atau mencatat transaksi baru. Di sini tidak bisa kita menambahkan catatan baru, dan di teks kelima itu ketika saya menggeser notifikasi tidak bisa. Itu saja, sekian review singkat dari saya. Terima kasih. Maaf sebelumnya, saya akan lanjutkan tentang hasil metrik dan kriteria keberhasilan usability atau testing yang sesuai dengan task-task yang disuruhkan tadi. Di bagian task 1 itu berhasil dan lancar. Terus di task 2 itu baca ringkasan keuangan berhasil juga dan sangat mudah untuk dibaca. Dan lanjut ke task 3, menambahkan catatan transaksi baru. Di sini berhasil dibuka, sempat terbuka juga, dan berhasil jalan, tapi tidak bisa menambahkan catatan baru, dan jadi saya menambahkan error rate dengan 1 poin. Lanjut di task 4, riwayat bulanan. Ini berhasil dan sangat jelas ada riwayat bulanan tentang harga, pengeluaran, dan pemasukan uang juga. Lanjut di task 5, cek notifikasi keamanan. Ini berhasil masuk dan saya bisa melihat ada masukan keamanan dari web Chrome Mac, dan di sini ada ikon familiarnya, tapi ketika saya scroll ke bawah tidak bisa. Oke, sekian hasil kriteria keberhasilan dari saya sebagai pengguna. Terima kasih. Baik, di sesi ini saya akan mewawancarai untuk panggilan pengalaman yang telah dirasakan oleh pengguna. Di sini saya memiliki 10 pertanyaan. Antaranya nomor 1, bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi ini secara keseluruhan? Dari pengalaman saya cukup nyaman, apalagi dari kontrak warna yang memukau berupa biru navy dan tampilan yang estetik. Oke, sekian dari itu saja. Untuk pertanyaan kedua, bagian apa yang menurut Anda paling mudah digunakan? Di bagian home, di bagian ketika saya ngeklik view analysis details, di situ saya langsung bisa lihat CL yang berupa catatan transaksi saya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagian apa yang menurut Anda paling sulit digunakan? Yang paling sulit itu ada di bagian halaman home. Di bagian taskbar-nya itu saya ketika menekan tombol catatan kadang dia sedikit lemot ya, dan susah ditekan. Itu saja. Lalu apakah menu dan navigasi mudah dipahami? Dari alurnya mudah dipahami, scroll ke bawah gampang dipahami juga. Ketika saya melihat tampilannya ya gampang. Tapi kadang ada yang bikin membingungkan. Oke, itu saja. Oke, apakah terdapat tombol atau icon yang membingungkan? Iya, di bagian icon ini, nah, notifikasi. Itu ada beberapa notifikasi yang kadang saya kurang paham, dan kadang ini notifikasinya tidak terscroll malahan. Itu saja. Lalu, bagaimana pendapat Anda mengenai tampilan dan tata letak dari aplikasi tersebut? Dari kontrak warna sudah cukup bagus karena kelihatan estetik serta ada grafik-grafik keuangannya kayak pengeluaran, pemasukan, dan tampilannya juga bisa langsung dipahami ini pengeluaran dan ini notifikasi, ya lumayan lah.
Lalu apakah informasi yang ditampilkan dari aplikasi tersebut sudah cukup jelas? Untuk informasi ya cukup jelas, cuman di bagian notifikasi lagi itu masih tidak bisa terscroll. Terus saja. Apakah Anda mengalami kesalahan atau kebingungan selama menyelesaikan tugas dari saya tadi? Selama saya mengerjakan teksnya aman-aman saja, cuman itu tadi tetap sama di bagian notifikasi. Saya susah untuk scroll ke bawah, nggak tahu kenapa. Terus yang ditambah catatan, saya tidak bisa menambah catatan. Yang teks kelima itu. Nah, catatan ini juga dia nge-stuck di dalam tabnya ini tersebut. Tidak bisa pindah-pindah. Dia nge-stuck pokoknya. Itu saja. Fitur apa yang menurut Anda perlu diperbaiki dari aplikasi tersebut? Untuk menu yang diperbaiki itu yang ditambah catatan sama yang di navigator notifikasi. Itu saja yang harus diperbaiki. Oke, pertanyaan terakhir. Apa saran Anda agar aplikasi ini lebih nyaman digunakan? Ya, saran saya terus dikembangkan, terus dibuat tampilannya lebih indah lagi, serta bug-bug atau yang ngestak-ngestaknya itu di fix kembali biar lebih bagus setelah digunakan. Ya, sekian itu saja dari yang sudah Sekian saya berikan pertanyaan dari kepada. saya juga terima kasih karena sudah mau menjawab pertanyaan dari saya. Ya, Oke, Mi. oke nih.